Udah tek. Saya tidur. Bos. Wah, ada kamera. Udah mulai Pak dari tadi Pak. Ayo tim selebritas yang ikutin kegiatanku. Kan oh, tiba-tiba Biasa kamera gitu kan bangun tidur. Wah, kaget ada. Ayo Iya, ikutin. abis ini ngeliat isi tas lu nih. Gue nggak bawa tas hari ini. Ya, selamat datang kembali teman-teman di acara Halo Dong. Dan ding dong sembuh dong. Masih bersama saya. Kayak coba lu dah. Gue mulu maksudnya nggak enak. Gue gitu. buta nada. Nggak apa-apa, coba aja ya gitu kali ya. Ya. Balik lagi di konten Halo Dong. Dan ding dong. Gitu. Sembuh dong. Dan ding dong sembuh dong. Dan ding dong sembuh. Oke. dong. Coba lagi ya. Ya. Selamat datang di Halo Dong. Dan ding dong. Dan ding dong sembuh. Udah. Lama susah gue. Gue nyanyi aja boleh nggak? Nggak usah. Copyright nggak boleh satu. Selamat datang di episode kedua teman-teman. Masih bersama saya Erwin Wu dan juga Dokter Kelvin Wilbendava. Dr. Kelvin Wilben. Ribet nama lu anjir. Iya, WD aja WD. Dr. Kelvin WD. Ya, Dr. Kelvin aja udah. Dr. Kelvin aja. Benar. Kebetulan lu tidur nih. Oh iya. Nggak tanya maksud gua. Tadi kan lu tertidur. Ada apa lu tertidur? Nggak tahu. Akhir-akhir ini aku sering banget mengalami yang namanya ini anemia. Bukan anemia dong. Iya, episode 2 ini kita Insomnia akan dong. insomnia. Kita akan bahas mengenai segala hal berkaitan dengan insomnia. Pandangan umum. Ya. Ya, kenapa orang insomnia, apa yang disebut sebagai insomnia dan kira-kira apa yang bisa dilakukan Nah, gitu. yang gua tahu insomnia itu adalah susah tidur. Iya, secara definitif sebenarnya insomnia adalah suatu kelainan di mana dia itu entah dia sulit memulai untuk tidur, sulit untuk mempertahankan tidurnya. Jadi selama dia tidur istirahatnya Kurang. ya entah sulit dipertahankan, jadi entah terbangun, jadi tidurnya tidak sampai nyenyak gitu loh. Ya. Berarti kalau misal gua tidur tengah malam kebangun ngencing, insomnia tuh. Enggak, itu Nah itu kan kata lu kebangun. iya. Oke, tapi ya bisa jadi juga sih. Bisa jadi. Iya, bisa Bener. jadi juga, benar juga. Cuman memang kalau kita maksudnya ini di luar hal-hal tersebut ya. Artinya memang secara kandung kemih lu kosong-kosong aja gitu ya. Secara ya, normal lah ya. normal lah. Badan lu juga tidak lagi ada kelainan apa-apa, tapi lu ada masalah dengan tidur. Entah sulit memulai tidurnya, kualitas tidurnya tidak baik, terbangun selama proses tidur, atau durasinya memang juga tidak cukup. Wah ini menarik. Karena topik ini gua banget nih Pin. Gua insomniaholic anaknya. Kenapa lu jadi buat satu golongan? Enggak, tapi gua jujur gua mengalami itu hampir setahun kebelakangan lah. Jadi gua jam tidur gua tuh dari jam 12 jam 1 tuh udah standby di atas kasur untuk posisi tidur ya. Tapi baru Ada bisa tidur GR tuh dulu jam kali 4 lu jam ya, 5. jam 12 ya. Enggak sih, enggak ada JR, tidur ya tidur aja. Nah cuma nggak bisa tidur, kadang baru tidur tuh jam 4, Terus jam setahun 5. ini aja. Udah lebih dari setahun, malah hampir 2 tahun kali. 3 tahun belakangan gimana? Normal. Normal. Jam Normal. berapa lo tidur? Jam 12. Masih belum normal sih sebenarnya. Idealnya normalnya jam berapa? Rata kalau jam 9, 10, 11 lah orang normal, maksudnya yang maksudnya yang at least dia dapat tidur tetap 6 sampai 8 jam, lalu pagi harinya bangun dan bekerja. Masalahnya sepertinya di situ. Karena nggak bekerja. Ya, tolong dong yang punya project nulis dibantu ya biar nggak insomnia. Masalahnya kayak di situ. Enggak, masalahnya kan pekerjaan gua gua tahu. kan freelance yang nggak punya jam kerja, jadi kadang tapi berantakan. secara yang lu rasakan, kualitas tidur lu bagaimana? Tetap nggak dapat 6 sampai 8 jam dengan Dapet. kualitas tidur yang baik. Artinya setelah tidur lu tetap merasa segar, lu tetap terasa tidak lelah dan sebagainya. Oh iya, gitu. tetap. Sebenarnya sih mungkin ya cukup aja sih gitu. Cuma memang pergeseran waktu biologis lu aja, karena mungkin habit lu yang mungkin sering nongkrong malam dan sebagainya, jadi jam tidur lu kegeser. Akan lebih baik kalau misalkan memang lu ngubah habit lu untuk menggeser jam biologis lu untuk narik. Nah itu nggak bisa dalam waktu 1-2 hari. Itu paling nggak lu butuh waktu yang cukup lama untuk ngatur, mulai membiasakan diri untuk mempercepat waktu tidur lu gitu loh. Iya, karena dulu pas gua kerja kantoran ini
maksudnya enak tidur cepet, Ya, jam 9 gitu. udah tidur, jam 6 Ya karena bangun. memang paginya lu dituntut untuk bangun. Iya, Sehingga kalau lu tidak tidur, pekerjaan lu di kantor akan terbengkalai. benar sekali. Iya, dengan kinerja lu, pendapatan lu, dan akhirnya hidup lu sengsara kan. Ya, terima kasih Dokter Kelvin. Lu motivator atau dokter sih sebenarnya? Ya. Maksud gue tuh udah sering banget di posisi gue pengen tidur sekarang, tapi nggak bisa tidur gitu. Ya, jadi kan secara garis besar gitu ya, insomnia itu ya suatu kelainan ya, entah sulit memulai tidur, entah dia sulit mempertahankan tadi yang gue bilang, atau mungkin ya durasi dan sebagainya. Ya dia secara garis besar ada dua, yang primer sama yang sekunder. Primer itu yang tersier nggak ada. Enggak. Ya secara umumnya dia mungkin adalah suatu yang primer itu artinya memang tidak ada penyebab yang mendasari gitu, tidak ada kelainan biologis atau tidak ada penyakit medis tertentu, tidak ada kelainan secara apa namanya ya, psikologis juga dan sebagainya. Jadi memang murni ya orang insomnia aja gitu. Yang kita juga masih belum tahu juga penyebab, banyak faktor. Ada juga sekunder. Sekunder itu memang si insomnia ini sebenarnya itu adalah suatu simptom atau suatu gejala dari penyakit lain. Yang paling sering banyak ditemuin itu asam lambung. Mau di counter. Enggak, gue ngomong Iya, logis bisa dong. sih. Asam lambung kan karena minum kopi. Iya, Kopi bisa nggak juga. bikin ngantuk katanya. Iya. Insomnia. Iya benar juga sih. Yang sekunder itu artinya ada faktor lainnya. Makanya yang banyak juga terjadi adalah sebenarnya insomnia ini suatu simptom dari penyakit lain. Yang paling sering itu mungkin gangguan psikologis. Gangguan misalkan dia ada gangguan cemas akut, ya kan, gangguan cemas menyeluruh, atau mungkin beberapa pasien-pasien bipolar yang lagi fase manik, yang dia jadi lagi manik banget, pikirannya sama dia lagi heboh-hebohnya gitu, atau fase-fase orang yang lagi depresif, banyak pikiran dan sebagainya. Jadi bisa kita cari gitu. Jadi pada saat gua dapat pasien dia ada keluhan insomnia, kita harus cari dulu gini, ini murni memang insomnia murni Atau sekunder. Sekunder yang artinya memang ada faktor lain yang harus kita benerin dulu ininya gitu loh. Karena kalau misalkan kita cuma sekedar memberikan treatment obat tidur atau cuma atau non farmakologi yang bagaimana cara mendapatkan siklus tidur yang baik, tapi faktor pencetusnya tidak dibenerin, tetap tetap akan aja iya gitu loh. Ibaratnya kayak kita nambel atau misalkan ngisi sesuatu yang bocor, kalau kita nggak tutup bocornya kan itu joget dia. Iya gitu maksudnya. Kayak gitu jadi. Berarti insomnia itu nama penyakit atau bukan? Ya bisa dibilang nama penyakit juga sih. Nama penyakit. Sederhananya seperti itu. Nama penyakit Tapi juga. ya kan lu bilang ya kita bisa harus jadi berarti kan enggak. kita harus ada pandangan. Artinya apakah benar insomnia yang tanpa ada penyebab atau ada penyebab? Kalau ada penyebab berarti kita harus tahu. Bagaimana tahunya kita ada penyebab atau tidak? Kita harus konsultasi ke dokter. Bukan ke psikiater. Psikiater itu dokter. Dokter spesialis jiwa. Ya. Kalau satu lagi adalah psikolog. Oh ya psikolog Nah, maksud gua. kalau psikiater dia bisa memberikan obat karena dia adalah dokter. Kalau psikolog konsultasi Ya, aja. dia hanya konsultasi, yang diberikan biasanya hanya treatment Solusi aja. solusi dan sebagainya kayak gitu. Ya paling datang saya susah tidur. Iya, coba diubah jam tidurnya. Ya itu mah Iya. juga udah tahu ya. Iya, itu kali ya kan. Ya cuma atau gitu mungkin ya lu susah tidur gitu kan, saya susah tidur tiba-tiba ada Romi Rafael gitu kan. Udah susah tidur kan. Nah, Saya siapa? Tapi maksudnya bisa ke psikolog juga atau psikiater ya juga? mungkin kalau misalkan memang ada basic yang misal gini, misalkan memang ada basicnya di basic atau ada masalah dari psikologis pasien, misalnya dia tidak bisa tidur karena dia ada suatu gangguan kecemasan atau apa yang dia mungkin butuh pertolongan psikolog, bisa aja ke psikolog. Tapi kalau misalkan memang dia sudah membutuhkan suatu treatment di luar treatment non farmakologi, ya non farmakologi, non obat-obatan, artinya dia sudah mungkin membutuhkan obat-obatan, berarti dia harus datang ke psikiater. Karena beberapa obat-obatan tidur itu sebenarnya termasuk dalam golongan narkotika, benzodiazepin dan sebagainya, itu dia kan sebenarnya golongan narkotika. Pemilihannya harus sangat bijak dan harus sesuai dengan penggunaan dokter. Gitu. Berarti kalau emang semisal tanpa penyebab, tanpa ada penyakit atau segala macam, murni dari kecemasan aja, better ke psikolog aja. Iya bisa enggak. Artinya sih sebenarnya ke psikiater pun bisa, ke dokter jiwa pun bisa. Lebih gitu. lebih
murah mana? Ya gua kurang tahu ya kalau buka-bukaan Lu kurang harganya. Iya, cuman ya beda inilah. Ya tahap awal berarti antara dokter umum atau psikolog aja lah gitu. Iya, habis itu nanti mungkin Kalau bisa yang ada langsung ke pemeriksaan psikiater. lanjut, Kalau ke psikiater. punya duit berlebih langsung ke psikiater nggak ada masalah sih. Iya. Iya, cuman pusing, tidak bisa tidur. Ke dokter spesialis bayar Makin pusing. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi ya enggak sih sebenarnya banyaknya akhirnya terbantu dan akhirnya juga bisa ini gitu. Kopi termasuk salah satu pengaruh penyebab Ya, insomnia sebenarnya nggak? kafein itu kan suatu zat yang dia menstimulasi tubuh kita kan untuk lebih dirasa lebih segar, lebih aktif dan sebagainya. Mungkin ya membuat jadi tidak tidur tuh seperti itu sih. Ya, Tapi kan kalau misalkan memang lu rasa lu insomnia gara-gara lu minum kopi, ya lu jangan minum kopi, udah gitu aja. Iya kan? Simple. Bener kan episode 1 kan tutup toko kopi. Ya, tapi selain kopi, gue kadang kalau besok mau liburan tuh kadang ya itu kadang bener kan, bener. Iya Gua kan? juga sih kalau susah tidur kalau mau kayak nggak sabar gitu. Iya nggak sabar. Itu karena ya itu tadi. Jadi faktornya adalah faktor psikologis. Karena kita terlalu antusias terhadap Excited terhadap excited sesuatu. Ya mungkin faktor-faktor yang kayak misalnya tadi gue bilang orang-orang yang lagi bipolar, kalau dia lagi fase manik itu kalau lagi kayak ceria banget, lagi heboh banget, lagi happy banget, lagi yang meledak-ledaknya, bisa jadi dia nggak bisa tidur karena banyak pikiran, pengen ini gitu. Jadi banyak nggak bisa tidur. Oh iya, gue sering ngalamin itu. Kadang udah siap tidur jam 2, jam 3 subuh tuh udah siap tidur, tiba-tiba di otak ada, wah ini tulis ini. Jadi bangun lagi, buka laptop lagi, nulis kayak lagi. gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Jam tidur nggak normal, nggak yang jam 11 sampai jam 8 nggak apa-apa juga. Tapi tetap sih sebenarnya memang tidur terbaik itu adalah tidur malam. Bukan tidur siang ya, bukan tidur subuh karena ini kita ngomongnya udah lebih jauh, lebih dalam ya. Nanti aja, pada saat malam hari ada berbagai macam hormon yang membantu tidur yang muncul hanya pada malam hari. Itu hormon-hormon tersebut ya keluarnya itu ya hanya pada saat malam hari dan dia membuat tidur tuh jauh lebih baik, kualitasnya lebih oke, lebih panjang dan sebagainya gitu loh. Tetap bisa, cuma mungkin kualitasnya tidak sebaik tidur malam. Solusinya mungkin juga bisa dari perbaiki jam tidur, pola makan, pola hidup, olahraga dan sebagainya juga. Karena kadang-kadang kalau orang habis olahraga gitu kan cepat lelah gitu ya, dan begitu tidur bangunnya bisa akan lebih segar. Gue udah mulai olahragawan banget gue. Olahragawan. Iya, gue. Olahragawan. Satu doang olahraga. Apa? Gue sepeda. Terus? Satu. Oh iya, sepeda gue. Olahragawan. Oh iya, olahragawan. Baru 2 hari. Udah mengaku olahragawan. Ya, dan kali ini udah ada beberapa teman-teman yang meninggalkan komentar juga, ada yang menghubungi. Ada belum tayang perasaan gua. Ini udah episode 2. Udah ya? Iya, lu nggak Kita nyimak lu. syuting kan dalam 1 hari langsung 3. Enggak, yang kita ada jadwal callingan, Pin. Beda, enggak. Oke. Ntar baju gua sama. Nggak, ada yang nanya nih. Ada yang nanya? Ada yang DM nanya. Nanyanya kemana? Ke DM IG. Ke DM halo dong. Halo dong. Dan ding dong. Sembuh dong. Dia nanya, dia pernah mengalami insomnia katanya. Terus Siapa dulu? ini Dari Ed siapa? Didin. Ed Didin. Iya, Didin. Kebetulan kucing dia. Kenapa kucing bisa insomnia? Didin nanya dong. Iya. Dia Nyau. sebenarnya mah tinggal dikasih whiskas ya, ngapain? Nggak, dia nanya sih, Didin nanya. Dia sempat insomnia, cuma abis itu sempat hilang insomnianya karena dia tidur kelamaan, hampir 12 jam. Nah, tapi efek dari tidur kelamaan itu badan pegel-pegel, jadinya nggak enak gitu pas bangun. Iya, ya. Iya, bisa terjadi karena memang seseorang misalkan dia kurang istirahat, terus saat itu dia juga kecapean sehingga pada saat dia tidur bablas lah ibaratnya ya. Nah, problemnya tidur yang terlalu bablas sampai ibaratnya kayak gini, 12 jam badannya posisinya begitu aja, ya bangun tidur pasti akan kram. Kalau gerak-gerak? Ya tidak tidur dong namanya. Enggak, kan tidur kadang ganti posisi. Iya, tapi kan maksud gue tapi tidak seperti orang aktif dalam saat bangun gitu loh, ya kan. Beda ya, orang tidur. Ya kan pergerakannya paling cuma sekali. Lu nggak akan tidur seperti gini gitu loh. Ngigau?
bisa kayak gini-gini. Iya, tapi kan nggak yang sampai lu kayak aktivitas kerja sehari-hari pada saat lu bangun. Kalau dia ngigaunya kerja, Ya berarti dia tidak tidur. lah ngigau dia tidur. Ngigau kerja, aku kerja. Tapi kerjanya beres. Beres. Di mimpinya beres. Kok bisa? Ya intinya kalau tidur kelamaan ya bisa bikin Iya, kram. karena memang tetap kualitas tidur yang terbaik itu 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 Lebih jam. dari itu kan tidur pasti namanya badan kita Ya. tiduran terus posisi tertentu Kaku jadi. Jadi Ya. badan pada saat bangun ya Kaki kadang ini Iya, ya jadi kan? lembut, Hah? kesemutan. oh. Sama banget. Lanjut. Iya. Ada tips gak buat Berapa? ngilangin ini? 20.000 aja. Nah, Tips buat ngilangin insomnia. oh ya. Satu mungkin bisa konsultasi ke dokter dan juga mungkin jangan langsung buru-buru orang nggak bisa tidur langsung minum obat karena tadi obat-obatan untuk insomnia itu kan sebenarnya masuk golongan narkotik gitu loh dan dia bisa juga membuat ketergantungan. Coba lakukan perubahan mindset juga terapi-terapi farmakologi seperti kayak misalkan pada saat lu mulai tidur coba hindarin gadget gitu ya. Jangan main gadget pas saat- karena memang kasur tempat tidur hanya untuk tidur gitu loh. Bukan untuk nonton, untuk buat main handphone. Kadang-kadang itu yang membuat kita jadi sulit fokus untuk memulai tidur. Jadi mindset kan di pikiran kita pada saat kita masuk ke kamar, ke kasur itu untuk tidur. Oh, nggak bisa tuh gua. Sama. Lu dokter tapi gimana sih gimana? Iya sih, gue sebenarnya bisa HP gua selalu di samping kepala. Iya, tapi ya itu tips yang sebenarnya bisa dilakukan. Jadi mindset kan kalau lu mau ke kasur, lu mau tidur gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan lu seperti kasusnya pada saat lu gini yang jam tidurnya di pagi ya mulailah pindahin dikit-dikit. Mungkin nggak bisa langsung, tapi lu mungkin pelan-pelan Bertahap lah ya. bertahap setengah jam, 1 jam terus naik sampai lu punya jam tidur yang paling optimal. Kalau misalkan lu sudah mencoba tidur setengah jam, kadang-kadang lu suka mencoba tidur setengah jam terus nggak bisa tidur, lu kepikiran, aduh nggak bisa tidur, besok kerja gini. Iya benar. Jangan dipaksain, lu keluar dulu. Coba cari kegiatan dulu yang bikin lu nggak stres dulu ya. Ya, ngapain aja? Kan gue udah jam 5 pagi, gue harus ngapain gitu? Nggak bisa tidur. Nyari kegiatan apa yang bisa dilakukan jam 5 Iya, pagi? apapun itu. Maksudnya entah baca buku, nonton. Maksudnya selingan sebentar doang, habis itu baru coba tidur lagi. Artinya jangan paksakan aku harus tidur terus jangan kayak gitu juga gitu loh. Oh pernah gue kayak gitu jam 5 pagi kan udah dari jam 3 mau coba tidur gak bisa sampai jam 5 pagi ya udah gue nyoba melakukan Paksain? sesuatu enggak melakukan sesuatu untuk mengalihkan pikiran ya. Akhirnya lu tidur. Malah bablas sampai jam 7. Seru. Sering gue kayak gitu, Bin. Beneran ya juga ya. Karena seru. Seru nih, Setelah itu apa jam gitu. 7 lu tidur gak? Jam 7 tidur baru. Jam 7 tidur. Lama banget ya pengalihan. 2 jam. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan episode 2 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, Komen, subscribe, serta jika ada yang ditanyakan bisa WhatsApp di nomor ini atau DM ke IG kita. Ya benar. Atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Selamat jumpa di episode selanjutnya.